السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini dengan taufik Allah dan hidayahnya kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menerima dan meridai kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini. Setelah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan sama-sama berzikir dalam majelis ilmu ini. Semoga ketika kita menyebut Allah di depan jemaah yang ramai, Allah sebut-sebut pula kita di hadapan masyarakat langit yang lebih ramai. Amin ya rabbal alamin. Man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhum. Siapa yang menyebutku di depan jemaah, maka aku akan menyebutnya di depan jemaah yang lebih baik. Karena jemaah dia itu kelas atas, kalau kita kelas bawah. Ya, di sana kelas atas, karena masyarakat atas, kalau kita kelas bawah. Alhamdulillah, Allah selalu memberi dengan yang lebih. Oleh itu sekali lagi mari kita bersyukur, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat yang diberi. Selanjutnya, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji ini karena petunjuknya. Beliau yang mengajarkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan seperti yang beliau ajarkan dan contohkan. Istiqamah sehingga kita tidak mau jauh-jauh daripadanya, nempel terus. Karena kita ingin masuk surga, ingin cepat dibuka pintu surga. Jauh-jauh ini payah kita. Makanya jangan jauh-jauh daripadanya. Ikuti terus. Nampak jalan kiri kanan lapang, tidak usah diikuti. Tidak usah diikuti. Lapang di sana tidak. Lapang tapi kadang buntu. Dan jalan Nabi lebih lapang dan lebih maju. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Termasuk diantaranya adalah dalam masalah akidah ini. Jalan Nabi terang, jelas, lurus. Cuma di kiri kanannya banyak jalan-jalan gang-gang sempit, kadang gang buntu. Cuma promosinya luar biasa gitu. Atas nama sunnah pula. Ya, atas nama as-sunnah yang asli pula. Jadi yang campur-campur asli, yang murni dibilang tidak asli. Jadi kalau sunnah, khusus sunnah Nabi itu tidak asli, tapi kalau campur dengan yang lain asli. Jadi kalau tidak ada modifikasi itu tidak asli. Kalau yang pakai modifikasi asli. Ini zaman sobat balik ini kaum muslimin. Ya, ada orang diserang oleh begal, lalu dia melawan, kalah begalnya. Ada yang dilaporkan. Jadi diserang begal, dia melawan, bela diri kan. Habis itu terluka begal atau gimana? Akhirnya dia dilaporkan. Karena membela diri. Maka hati-hati juga membela diri. Kayaknya memang kayak yang paling bagus hari ini nih langkah 1000. Biasa lari kencang cepat gitu. Nah, Allah musta'an. Iya, orang berbuat masalah lalu kita laporkan, yang melaporkan jadi dikasuskan. Allah musta'an. Ya Rabbi. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhlidi, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Makhlidi,
qala hadatsana Abu al-Abbas Ats-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi ini Sarraj, Abu al-Abbas As-Sarraj. Qala hadatsana Al-Hasan ibn As-Sabah, Al-Hasan ibn As-Sabah ibn Al-Hayy Al-Basri. Qala hadatsana Syababah bin Sawar, telah menceritakan kepada kami Syababah ibn Sawar Al-Basri Al-Kufi, an Yunus, dari Yunus, yaitu Yunus ibn Abi Ishaq. Abu Ishaq namanya Abdullah ibn Amr atau Amr bin Abdullah As-Sabi'i. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq Amr bin Abdullah As-Sabi'i. An Abi Muslim Al-Aghar, dari Abu Muslim Al-Aghar. Qala, dia berkata, Ashhadu ala Abi Sa'id, saya bersaksi terhadap Abu Sa'id, yaitu Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri, dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, wa Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi, dan Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi, annahuma qala, saya bersaksi keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumhilu hatta idza kana thuluthul lail, sesungguhnya Allah memberi tengah waktu atau yang memberikan tengah waktu, hatta idza kana thuluthul lail, sampai datang sepertiga malam terakhir, maksudnya habata ila hadhihi sama, dia turun ke langit ini. Thumma amara bi abwabis sama, kemudian memerintahkan pintu-pintu langit, fafutihat, untuk dibuka. Faqala hal min sa'ilin fa'atiyah, ada enggak yang meminta sehingga aku kabulkan permintaannya? Hal min da'in fa'ujibah, ada enggak yang berdoa sehingga aku ijabah doanya? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta ampun, istighfar, sehingga aku berikan ampunan baginya? Hal min mutarrin akshifu anhu durrah, atau ada orang yang dalam kesulitan aku lapangkan kesulitannya? Hal min mustaghithin ughithah, ada yang minta bantuan dan aku berikan bantuan. Fala yazalu dzalika makanahu hatta yatlu' al-fajri, dan itu berlangsung sampai terbitnya fajar kulla lailatin minad dunya, yaitu setiap malam dunia, ya, setiap malam di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir malam dunia. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di sanadnya terdapat Yunus bin Abi Ishaq, tetapi sanadnya di sini dihukum agak lemah karena Yunus mendengar dari ayahnya di masa ikhtilat, dan sebelumnya, sehingga hadisnya bercampur. Ikhtilat itu maknanya adalah hafalan seorang rawi itu sudah berubah. Dia ikhtilata 2 tahun menjelang meninggalnya. Tapi kan hadis ini kemarin diriwayatkan oleh Imam, bukan kemarin, bulan-bulan kemarin lagi ya, patut lupa lah, diriwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sahih, cuman dengan sanadnya lemah karena ikhtilaf Abi Ishaq As-Sabi'i tadi. Nah, kalau hadisnya bahwa Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, hadisnya banyak sekali, di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia dengar dhaif, berarti dhaif enggak di sanad ini. Sedangkan hadisnya sahih dari syawahid yang lain. Ini Imam As-Sabuni rahimahullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hadis tentang nuzul itu bukan hadis gharib, bukan hadis yang tidak masyhur, bukan hadis tidak viral. Nah, maksud sekarang hadis ini hadis viral di kalangan ulama. Nah, bukan hanya satu perawinya. Coba lihat hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, kan rawinya satu cuma.
Tapi Masya Allah menjadi hadis biran. Asalnya qarib. Karena yang meriwayatkan dari Nabi hanya Umar. Yang meriwayatkan dari Umar hanya Alqamah. Yang meriwayatkan dari Alqamah hanya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi hanya Yahya ibn Sa'id Al-Ma'ali. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Kemudian baru dari Yahya ibn Sa'id diriwayatkan oleh sebagian ulama hadis lebih dari 200 orang dari Yahya ibn Sa'id. Tapi Masya Allah hadis itu mu'tamad. Hadis itu mu'tamad. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan hadis ini? Yang asalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai dan sebagainya. Jelas? Tak jelas sampai semua. Diulang lagi dari awal kan kemarin. Nah, jelas kan? Jadi hadis ini sahih. Cuman sebagian sanadnya ada yang tidak sahih. Tak berpengaruh pada hadis yang sahih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi telah menunjukkan menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi qala anba'ana Abu Al-Abbas yakni Tsaqafi ya telah menceritakan kepada Abu Al-Abbas Al-Tsaqafi yakni Sarraj salah seorang imam mazhab Syafi'i qala hadatsan Mujahid ibn Musa telah menceritakan kepada kami Mujahid ibn Musa Al-Baghdadi wal Fadl ibn Sahal dan Fadl ibn Sahal keduanya berkata hadatsana Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada Yazid ibn Harun Al-Hammal Al-Basri terkenal dengan di selain dia ulama besar hadis juga syadid ala ahli al-ahwa sangat keras terhadap ahli-ahli hawa. Qala hadatsana Suhail dan ceritakan kepada kami Suhail itu Suhail bin Abi Salih Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani an Abi Ishaq dari Abu Ishaq yaitu Amr bin Abdullah As-Sabi'i an Al-Aghar dari Al-Aghar yang disebut dalam sanad sebelumnya Abu Muslim Al-Aghar annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id bahwa beliau bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa keduanya bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana thuluthul laili nazala tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya apabila tinggal sepertiga malam Allah turun ke langit pertama. Faqala dan dia berkata hal min mustaghfirin yughfar lah. Ada enggak yang minta ampunan diampuni dosanya? Hal min sa'ilin yu'ta su'ulah. Adakah yang meminta diberikan permintaannya? Ala hal min ta'ibin yutabu alaih. Adakah yang bertaubat diterima taubatnya? Ini kan sudah kita jelaskan sebelumnya. Orang ahlus sunnah beriman pada sunnah. Orang ahlul hawa beriman pada hawa. Itu aja bedanya. Ahlus sunnah karena Allah dan Rasul mengatakan apa itu. Rasul mengatakan itu. Dan itu sunnah Nabi SAW. Maka dia imani sunnah. Sedangkan ahlul hawa berimannya pada hawanya. Ini tidak sesuai dengan pikiran. Tidak sesuai dengan logika. Logika mana? Ukurannya adalah ukuran makhluk. Kita masih ingat tuan-tuan? Ya? Ukurannya adalah ukuran makhluk. Sebab kalau ukuran makhluk ini di atas terus turun ke bawah berpindah kan? Berpindah. Ini ukuran siapa? Ini hukum alam atau hukum Allah? Hukum alam. Kalau antum kiaskan dia ke situ berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas? Jadi takarannya takaran makhluk dipakai. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Mengkiaskan Allah ke makhluk. Sah. Ini ilegal ini. Ilegal. Makanya yang ilegal ini harus ditertibkan. Ditertibkan kembali ke yang legal. Legalnya adalah Allah tidak bisa dikiaskan kepada makhluk. Maka kata kalau dari atas lalu turun ke bawah mesti berpindah. Kan gitu? Kemudian ada lagi nanti konsekuensinya. Kalau dia berpindah aras kosong. Ini dari mana?
Hah? Ini pertimbangan makhluk. Kalau ibarat hukum ilmiah, hukum ilmu makhluk yang berlaku pada makhluk. Sedangkan al-Khaliq bisa antum pastikan itu. Bahwa kalau dia di atas turun ke bawah, mesti mengosongkan tempat di atas. Bisa? Bisa diterapkan? Ada yang pergi ke langit? Ada yang pergi ke langit? Nggak ada. Terus di mana buktikannya? Kira. Oh, kalau kira-kira lebih baik kita ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi tidak pakai kira-kira. Pasti dia bilang Allah turun. Kemudian itu yang diterima oleh para sahabatnya. Tidak ada sahabat mempermasalahkan. Ya Rasulullah, kalau turun berarti pindah dong. Ada dari situ, bawa satu huruf sahabat mempermasalahkannya. Berarti kalau tidak ada dimasalahkan, berarti Nabi, sahabat memahami dari Nabi bahasa asli atau bahasa tidak asli? Bahasa asli. Nah, bahasa asli turun masa antum tidak tahu gitu aja kok repot. Nuzul, apa artinya? Ini tidak lama lagi antum peringatan nuzul Quran kan? Nah, tidak pernah ada istilah kecuali nuzul. Kau nuzul bahasa Arab. Nuzul dalam bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Turun. Kau turun apa maknanya? Di atas ke bawah. Di atas ke bawah. Tidak ada turun kecuali dari atas ke bawah. Jelas? Bahasa manapun. Silakan tanya nanti. Hah? Antum ada bahasa Inggris? Tidak pandai. Bahasa acu? Pandai. Turun mesti dari atas ke bawah. Nah, itu yang dipahami oleh sahabat. Buktinya tak ada yang menanyakan ke Nabi. Ini bahasanya asli apa tidak ini Rasulullah? Harus kami nak jelas-jelas. Jelas ini masalah akidah ini. Tidak ada pertanyaan itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang mengingkari itu hanya orang-orang yang mengikuti hawa. Kalau sunnah ini. Nah, seperti akan dijelaskan atau dinukil oleh Imam As-Sabuni nanti dari Imam Ibnu Khuzaimah dan imam-imam yang lain, dan juga sebelumnya sudah disebutkannya bagaimana para ulama kita ahlu sunnah yang sesungguhnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, haddatsana Ustaz Abu Mansur ibn Hamzah telah menceritakan kepada kami Al-Ustaz Abu Mansur ibn Hamzah. Ustaz itu dulu maknanya guru besar, ya tuan gurunya. Nah, terus sekarang guru TK, sudah Ustaz, guru TPA, Ustaz. Ya, nah, di kita. Tapi tidak apa-apa lah, kan istilah disepakati begitu, tidak ada masalah. Hah? Ya, kalau sekarang kalau di Arab kalau profesor digelar Ustaz. Nah, Ustaz. Nah. Baik, saya kemarin karena ditunjuk membimbing doktor di Mesir, akhirnya ditulis nama saya Ustadz Doktor. Ya, jadi di luar sudah gelar Profesor Doktor, dalam negeri belum. Saya tidak pernah kasih nama seperti itu, mereka aja yang pandai-pandai sendiri ya. Dibuat di daftar apa? Yang di belakangnya apa namanya? Spanduk. Kemudian pembimbing berapa, tidak ingat lagi saya, salah satu pembimbingnya 4 atau 3 itu, pembimbing luar negeri 1. Ditulis Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Nah, alhamdulillah, luar negeri sudah profesor. Cuman bagusnya kan di sini, soalnya berkaitan dengan nah, Allah Ustaz. Iya, doakanlah tuan-tuan, uruskanlah supaya dapat profesor pula kita. Nah. Allah Ustaz. Baik, qala hadatsana Abu Ismail ibn Abi Dhama di Baghdad. Telah menceritakan kepada kami Abu Ismail ibn Abi Dhama di Baghdad. Qala hadatsana Abu Mansur Ar-Ramadi. Telah menceritakan kepada kami Abu Mansur Ar-Ramadi, Ishaq ibn Mansur Ar-Ramadi, murid Imam Ahmad rahimahullah. Dan murid dan juga seperguruan juga. Buktinya di sini nanti dia merekam dari Imam Abdul Razak. Imam Abdul Razak guru Imam Ahmad. Jadi guru dengan murid seguru pula. Guru dengan murid seguru. Abdul Razak ibn Hammam As-San'ani, guru Imam Ahmad. Abu Mansur Ar-Ramadi, murid Imam Ahmad. Juga berguru pada gurunya Imam
Ahmad. Akhirnya murid dengan guru, seguru lagi. Murid dengan guru jadi seguru. Nah, itulah hebatnya kaum muslimin dan muslimat. Sama, saya banyak juga di Madinah itu guru saya, ya, guru saya, kemudian seguru dengan saya. Misalnya, tentu tidak percaya nampaknya. Ya, silakan tanya nanti. Misalnya, siapa yang Syekh Madinah yang antum kenal? Syekh Abdul Razak, Masya Allah. Dari Hindu gitu ya. Itu datang lagi beliau, Masya Allah. Syekh Abdul Razak, itu guru saya. Guru akidah. Kemudian, di antara gurunya ayah dia. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Baik, guru beliau, guru saya juga. Jadi murid dengan guru, seguru. Nah, saya berguru pada guru beliau dan saya berguru pada beliau. Jelas? Baik. Siapa lagi yang tahu kenal? Cuma itu aja ya. Baik, alhamdulillah. Misalnya di antara guru kami adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Murid-muridnya guru-guru saya. Akhirnya saya seguru dengan guru-guru. Itu namanya riwayat as-sabiq wal lahiq. Itu riwayatul as-saghir al-awwal. As-sabiq wal lahiq artinya yang dahulu dengan yang datang kemudian sama bertemu dengan guru itu. Junior dengan senior sama-sama saya guru. Tapi tentu saja ada murid senior, ada murid junior. Alhamdulillah. Masih banyak itu. Itu untungnya kita bertemu dengan guru-guru tua-tua itu. Sehingga guru kita seguru dengan kita. Misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sempat belajar beberapa majlis di majlis beliau. Nah, banyak atau kebanyakan dosen kami adalah murid beliau. Akhirnya saya seguru juga dengan banyak dosen. Tapi yang datang belakangan mereka tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi. Apa sebab? Banyak di mereka sudah mendahului. Nah, kecuali Syekh Abdul Muhsin masih hidup sampai sekarang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan karena beliau masih hidup, nah murid-murid saya yang ke Madinah, saya guru lagi dengan saya. Allah Ustaz. Enggak apa-apa jangan. Yang gengsi pula guru. Sebagaimana guru kami tidak gengsi, insyaallah kita tidak boleh gengsi pula. Baik. Jadi Ishaq bin Mansur Ar-Ramadi, Abu Mansur Ar-Ramadi, murid Imam Ahmad, juga seguru dengan Imam Ahmad, yaitu Abdul Razzaq As-San'ani. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi Al-Basri Abu Urwah. Qala an Suhail ibn Abi Salih, dari Suhail ibn Abi Salih, Suhail bin Abi Salih Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani, an abihi, dari bapaknya Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala, Allah turun. Ini nuzul Quran, turun Al-Quran. Ya. Berarti turun mesti dari atas. Yang menurunkannya Allah, berarti Allah. Ini ada logika yang logis. Ya, tertata rapi, sistematis. Al-Quran turun sehingga namanya nuzul Quran. Kapan peringatan? Enggak ada. Tapi masih ingat kan? Peringatan enggak, tapi ingat masih. Alhamdulillah. Yang penting peringatan ada, ingat enggak ada. Ya, ini peringatan terus tapi enggak ingat nanti. Tapi kalau ingat walaupun tanpa peringatan. Kita pilih yang mana? Dua-duanya. Baik, alhamdulillah. Yang jelas yang namanya nuzul turun. Nanti kayaknya mau dirubah itu supaya jangan dibilang tuh turun. Kira-kira bisa enggak ya? Kita masuk kalender tuh. Kalau kalender enggak bisa dirubah-rubah, nanti kena temuan. Nah, baik. Kemudian yanzilu Allahu tabaraka wa taala fi kulli lailatin ila sama'id dunya, di setiap malam ke langit pertama, atau bahasa letternya ke langit terendah. Ad-dunya itu yang paling rendah. Berarti langit paling rendah ya langit pertama. Dari kita kan langit pertama tuh. Nah, kalau yang dari atas langit ketujuh, langit pertamanya. Karena mereka turun, kalau kita naik. Nah,
Fayaqul, lalu Allah berkata, Anal Malik, Anal Malik, Anal Malik. Akulah raja, akulah raja, akulah raja 3 kali. Man yas'aluni fa'utih. Ada yang meminta kepadaku sehingga aku beri. Man yad'uni fa'astajibalah. Ada enggak yang berdoa sehingga aku ijabah? Man yastaghfirini fa'ughfiralah. Ada enggak yang minta ampunan sehingga aku berikan ampunan? Fala yazalu kadzalika hatta yatlu'al fajr. Dan itu berlangsung sampai terbit fajar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sesuatu intaha minhu as-salaf wa man tabi'ahum minal khalaf. Ini sudah sesuatu yang tidak ada khilaf di antara salaf. Dan begitu pula orang yang mengikuti as-salaf, tidak ada khilaf bahwa Allah turun ke langit pertama. Cuman bagaimananya? Kalau nak tahu bagaimananya harus naik dulu ke sana. Ya pas nanti sepertiga malam tuh, nah tunggu turun apa enggak? Bisa? Bisa? Kalau bisa antum berarti ya Masya Allah. Nah, berarti ya Masya Allah. Insya Allah tidak masuk masjid lagi antum salat pas itu. Iya, tidak masuk masjid lagi. Apa sebab? Sudah jadi sudah wajil wajali majzub antum. Sudah wali majzub. Antum bebas dari syariat ini. Paham saya? Kalau bisa antum klaim bisa bertemu Allah di langit pertama, saya angkat tangan saya. Kayaknya antum kalau antum sholat saya tidak mau lagi jadi makmum. Paham? Paham? Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Terus antum bilang sudah bertemu sama Allah berarti? Berarti? Iya. Saya tidak mau lagi sholat jadi makmum antum. Nah, kalau ada yang sudah ngaku itu nanti, mohon maaf saya tidak bisa sholat dengan jadi makmumnya. Jadi imam mau. Nah, jadi imam mau. Cobalah, tidak percaya. Coba percaya nanti. Antum bilang bahwa saya sudah ke langit bertemu dengan Allah, atau tidak ada turun saya sudah ke sana misalnya kan? Insyaallah antum dapat gelar WM, wali majzub. Wajib majzub bisa lagi Ustaz jadi imam. Akalnya kan dah hilang tuh. Syarat sholat itu berakal, akalnya hilang. Nah. Ustaz, kan majzub itu artinya dicabut akalnya. Dari jazabah artinya ditarik, dikeluarkan. Jadi sudah tidak berakal lagi. Mau untuk jadi makmumnya? Hah? Kalau sempat dia yang sholat nanti dibacanya 5 juz nanti satu rakaat. Mau untuk? Kalau dia masih hafal, kalau masih hafal berarti masih ada akalnya. Jadi fala yazal kadzalika hatta yatla'al fajr. Tidak ada bukti menidakkannya, tapi ada dalil yang mengiyakannya. Nah, apakah antum ikut yang tidak punya bukti lalu meninggalkan dalil? Hah? Hah? Ya tidaklah. Dalil ada. Yang menidakkan tidak ada bukti. Buktinya hanya pikiran. Pikiran biasa saja. Orang mimpi kadang ngigau kadang kan. Kan pikiran. Kenapa? Kalau turun berarti pindah-pindah. Dan itu mustahil bagi Allah. Kenapa dia bilang gitu? Karena pindah itu dibayangkannya seperti makhluk. Kalau sesuatu makhluk turun berpindah. Itu hukum menyamakan hukum makhluk. Atau hukum Allah dengan hukum makhluk. Dan itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Yang harus diluruskan. Jadi kalau antum saya luruskan, jangan marah enggak? Nah, kalau antum sempat klaim saya sudah ke langit. Ya. Nah, saya nak minta bukti nanti. Mana tiketnya? Mana tiketnya? Kan perjalanan jauh tuh. Kok enggak cair dananya? Mana SPBD-nya? Mana cap visa exit re-entry-nya? Wording mana? Kemudian PCR-nya mana? Nah. Kalau antum hanya bilang, semua orang bisa bilang. Semua orang bisa klaim. Semua orang bisa mengatakan itu. Saya sudah ke langit katanya. Buktinya mana? Oh enggak, saya kan kayak Nabi. Kalau gitu saya enggak ikut lagi sholat dengan antum. Kan antum enggak mau sholat lagi kayaknya itu. Kalau sudah jadi Nabi kan? Sudah jadi Nabi Sudah jadi Nabi dusta. Nah, Allah musta'an. Nah, hadis ini isnadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari
Naam, dari Suhail, dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala, berkata Imam As-Sabuni rahimahullah taala. Kemudian beliau menjelaskan riwayat yang banyak, ya, riwayat yang banyak untuk mengatakan kepada kita, wahai saudaraku kaum muslimin, bahwa hadis tentang nuzul ini bukan hadis yang terserondok, bukan hadis viral di kalangan as-salafus salih. Ya, baik kalian yang mengklaim bahwa akidah salaf itu sama dengan akidah ahlul kalam, ini buktinya bahwasanya akidah ilmu kalam itu bukan akidah as-salaf. Tidak pernah mereka menolak makna yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Baik, berkata Imam rahimahullah, sami'tul ustadza Aba Mansur Ibnu Hamzah tadi An-Nisaburi, saya mendengar Ustaz Abu Mansur Ibnu Hamzah Asy-Syafi'i. Ini sekaf Syafi'i lagi. Ini kan juga mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, habis waktu? Belum ya? Nah, Imam Al-Ustaz Abu Mansur Ibnu Hamzah ini, ya supaya diketahui juga oleh kita bersama, kan ada pernyataan dari seorang imam di antara imam mazhab Syafi'i, tapi taklidnya dan ta'assubnya luar biasa. Dia penulis At-Tabaqatu Asy-Syafi'iyyah, Tabaqatu Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Pernah dengar? Tidak pernah. Begitu tidak usah saya sampaikan nanti. Nah, ya takut nanti tuan-tuan mencemooh pula. Tidak boleh. Tapi saya bilang dia imam kan. Saya tidak merendahkannya. Dia imam. Pakai. Cuman masalahnya terlalu ta'assub, terlalu fanatis dengan ilmu kalamnya, asy'arinya. Sehingga dia bilang bahwasanya seluruh imam mazhab Syafi'i pasti berakidah asy'ari. Dan tidak ada yang keluar dari akidah asy'ari kecuali yang klene-klene saja. Itu maksudnya. Berarti dia lebih dulu mencemooh itu kan? Nah, itu maksudnya. Gara-gara ta'assubnya tadi, dia bilang yang imam yang bermazhab Syafi'i yang ikut ilmu as-salaf hanya yang klene. Tahu klene? Hah? Ya kaum marginal aja, orang-orang yang tak terhitung dalam barisan para imam mazhab. Nah, di antaranya ini. Di antaranya yang digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Siapa imamnya para imam? Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Naam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum lahirnya akidah Imam Abul Hasan Asy'ari di periode kedua dari kehidupannya itu, orang pakai akidah mana? Hah? Pada akidah Asy'ari? Antum jangan berdusta. Nanti kita bawa riwayat banyak-banyak nanti. Di antaranya ini tadi. Nah, tidak ada. Kalau antum klaim sepaham, dan tahun berapa baru Imam Abul Hasan mengeluarkan paham ini? Tahun 300? Cepat deh. 20, abad keempat. Imam Asy-Syafi'i wafat tahun? Ayo, 204 Hijriyah. Antara 320 dengan 204, berapa tahun? Baik, sepanjang itu. Orang-orang murid-murid Asy-Syafi'i pakai akidah apa? Asy'ari. Serius ini. Antum berani bilang enggak ya? Masyaallah. Ada yang mencoba-coba gitu disusunnya sanad. Bahwasanya si fulan bertemu dengan si fulan, si fulan bertemu si fulan. Akhi, kita bukan seperti fotokopi. Saya berguru dengan syekh ini, tidak mesti saya semuanya sepaham dengan syekh itu. Betul? Itu kenyataan. Tidak bisa dipungkiri. Antum lihat sendiri, murid Imam Asy-Syafi'i bersepah banyak di mana-mana. Di Baghdad ada, di Khurasan ada, di Makkah ada, di Madinah ada. Murid-muridnya. Murid yang paling terkenal perawi kitabnya sendiri, seperti Al-Muzani, banyak beda pendapat dengan beliau. Di antara murid Al-Buwaiti banyak berbeda pendapat dengan beliau. Sah? Makanya tidak bisa kita katakan asal berguru pada Imam Malik, Syafi'i berguru pada Imam Malik, betul?
Nah, Imam Syafi'i seperti Malik semuanya? Hah? Enggak. Imam Ahmad berguru pada Syafi'i. Ada enggak bedanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik? Imam Ahmad? Bukan ada lagi, banyak. Banyak. Nah, lantung ke mazhab Imam Ahmad nanti. Kalau mazhab Syafi'i? Nah, ente pilih yang mana? Hah? Dua-duanya juga? Masya Allah, memang toleransi sekali antum. Nah, subhanallah. Jadi berbeda dia. Antum nanti salat 2 rakaat subuh, jalsa terakhirnya tawarruk atau iftirash? Tahu tawarruk ya? Nah, seperti tasyahud awal, itu namanya iftirash. Tawarruk seperti tasyahud akhir. Antum tadi gimana? Hambali antum kayaknya. Iya, iftirash antum. Syafi'i tawarruk dia. Padahal mereka Ahmad berguru sama Syafi'i. Makanya yang seperti ini kaum muslimin. Itu namanya talfiqus sanad. Itu mengarang-arang itu. Kami ini bersanad sampai ke Rasulullah, diambil satu sanad seolah-olah semua dari Rasulullah. Mana riwayatnya? Tidak sampai kami, berarti tidak ada riwayat dulu. Jadi kadang-kadang ditipu kita karena di asal bilang sanad orang, wih bersanad rupanya katanya. Ilmu kalian tidak ada bersanad kan gitu. Awak pula ni bilang tidak bersanad. Padahal sanad dia sanad yang kosong. Sanad itu kalau bahasa Arab kan cek itu. Cek kosong. Tahu cek kosong? Cek kosong tahu? Tertulis 1 miliar 750 juta. Pas bawa ke bank, kau cek kosong, Ustaz ni. Awaklah malu pula bawa cek kan. Awak dapat 1 juta, 1 miliar 750 juta. Rupanya cek kosong. Kayak gitu juga. Sanad yang dibawanya sanad kosong. Mana riwayat Syafi'i dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah tidak turun ke langit pertama. Mana? Sehingga sesuai dengan mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang sudah ditinggalkannya tadi. Tidak ada. Makanya ini namanya cek kosong. Hanya kalau anda tahu urusan bank, macam saya kan tidak tahu urusan bank nih. Kalau tuan-tuan kasih cek, Ustaz, bawa cek ini Ustaz, ini banyak duit ini. Saya dah berbunga-bunga, buat telepon istri deh, yang ini duit dah banyak nih, kalau kamu sendiri dah habis nih. Boleh telepon lagi kan? Awak dah berharap gimana? Cobalah cari-cari kalau di kiri kanan mana tahu ada yang mau gitu. Nah, istri nangis-nangis sudah dapat telepon loh. Awak dah berharap pula kan? Macam sepungguk merindukan bulan. Buat dia bang, Ustaz, siapa yang kasih nih? Pengurus masjid Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab aja tekor masih Ustaz katanya. Ini rekening Ubay tengoknya kosong katanya. Minusnya. Anggaran belum cukup untuk Ramadan. Misal gitu kan. Itu namanya cek kosong. Bisa cair? Enggak, dirobek habis itu. No. Jadi ada yang bilang sanad-sanad kayak gitu. Itu cek kosong banyak. Banyak cek kosong. Dikiranya umat bisa ditipu dengan mudah kaum muslimin. Jadi bilang bersanad. Dikiranya bahwa, makanya orang yang ngaji hadis, ulumul hadis paham bahwa di antara ciri khasnya sanad yang dikarang adalah satu sanad memuat seluruh ajaran Islam di dalamnya. Jadi kalau ada yang bilang nanti satu sanad di dalamnya terdapat seluruh ajaran dari solat, dari wudu, dari nikah, dari talak, jual beli, semua satu sanad saja, bilang ini sanad kosong. Cek kosong. Jelas? Makanya klaim-klaim sanad. Tidak begitu caranya. Ini Abu Usman Sabuni bersanad dia kan, maka disebutkan haddatsana akhbarana. Masing-masing riwayat punya sanad tersendiri. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi dibilang bertemu, misalnya As-Saji bertemu dengan Al-Karabisi, Karabisi bertemu dengan Ahmad bertemu dengan Syafi'i bertemu dengan Malik bertemu dengan Nafi' bertemu Abdullah bin Umar bertemu dengan Rasulullah SAW. Berarti akidah yang dibawa oleh As-Saji sama dengan akidah Asy'ari sampai ke Rasulullah. Mana riwayatnya? Lupa saya. Yang penting sanadnya begini itu. Ada yang lucu kadang kaum muslimin dan muslimat yang merasakan, tidak usah dibahas. Ya kalau bikin lucu tidak usah lah. Ya, kalau bikin lucu tidak usah. Dijelaskan ketika dibutuhkan saja.
Jelaskan ketika dibutuhkan. Qala sami'tul Ustaz Abu Mansur ala ithri hadzal hadits allazi amlah. Saya mendengar langsung dari Ustaz Abu Mansur. Ustaz siapa tadi? Guru apa? Pokoknya Syekhul Masyayikh di masanya. Ala ithri hadzal hadits, setelah menyebutkan hadis ini yang dia imlakkan langsung kepada kami, dia bacakan langsung kepada kami, yaqul, dia berkata, su'ila Abu Hanifah anhu. Ditanya Abu Hanifah tentang hadis turun ini. Faqala yanzilu bila kaif. Berkata Imam Abu Hanifah, Allah turun tapi tanpa kita ketahui bagaimananya. Ini kalau tanya bagaimana, tentu tidak kita lihat bukti fisiknya. Dan ini yang tak mungkin. Bukti fisik tentang Allah turun bisa dicari, bisa dipoto, bisa dipoto. Atau misalnya tak tanda tangannya, hah? Ada yang bisa ketemu? Enggak ada. Disinilah iman itu dipertaruhkan. Yang beriman seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mustahil menurut logika. Abu Jahal kan pakai logikanya, mustahil katanya. Perjalanan sebulan dia tempuh dalam 2/3 malam. Cayo jong Abu Bakar. Kamu tetap percaya katanya. Kata Abu Bakar, siapa yang mengatakan itu? Kamu yang mengada-ngada atau memang Nabi Muhammad yang bilang begitu? Iya, harus dengar. Itu pergi ke dia. Ayo kita ketemu. Kalau dia hal katanya. Kalau dia ngomong pasti benar. Saya tidak perlu diskusi dengan kamu. Kamu memang tidak yang apa namanya matahari di atas saja itu tidak percaya, apalagi Allah di atas. Dibilang matahari itu di atas, dia tidak percaya. Ini sudah siang, dia bilang tidak juga. Kan antum bilang dah siang Ustaz. Belum, kita ngaji terus dulu, belum siang. Belum Ustaz. Yanzilu bilaki. Wa qala ba'duhum. Berkata sebagian mereka, yanzilu nuzulan yaliqu birrububiyyati bilaki min ghairi ayakuna nuzulu mithla nuzulil khalq. Sebagian ulama, ya, mungkin yang maksud oleh sebagian ini adalah Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Ajurri, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain. Mungkin itu yang dimaksud, tapi dia tidak sebutkan. Sebagian mereka, tentu maksudnya ulama ya, mengatakan yanzilu nuzulan yaliqu birrububiyyah. Itu turun yang layak menurut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kaif, tanpa diketahui bagaimananya. Min ghairi ayyakuna nuzulu mithla nuzulil khalq, dan juga tak mungkin serupa turunnya dengan turunnya makhluk. Itu saja. Kita yakin turun? Betul. Mirip dengan makhluk? Tidak. Tahu bagaimana? Juga tidak. Karena tahu bagaimananya otomatis harus kita saksikan. Nabi saja tidak menyaksikan, tapi dia diberi berita. Dan berita dari Allah pasti benar, berita dari Nabi pasti benar. Dan bahasa yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya bahasa Arab yang dipahami, bukan bahasa Arab yang tidak dipahami yang memeluk. Kalau perlu tafsir, pasti Nabi sudah tafsirkan dari dulu. Cari tafsirnya nuzul itu dari Nabi SAW, tak ketemu kecuali turunnya zat Allah SWT. Bukan turun rahmatnya, bukan turun malaikatnya, tapi turunnya dia sendiri. Bal bitajalli wa tamalli, bukan turun seperti turunnya makhluk, tapi bitajalli, artinya seperti tajalla, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'adahu dakka. Yaitu Allah memperlihatkan kepada gunung tersebut, lalu gunung itu tidak sempat melihatnya dan langsung bergerak dan bergetar. Li'annahu jalla jalaluhu munazzahun an takuna sifatu mithla sifatil khalq. Karena Allah jalla jalaluhu mustahil sifatnya sama dengan sifat makhluk. Turun makhluk tidak sama dengan turun Allah SWT. Kama kana munazzahan an takuna zatu mithla zawatil khalq. Sebagaimana zatnya pun tak mungkin semisal zat makhluk. Sebagaimana zatnya tidak mungkin sama dengan zat makhluk, demikian juga sifatnya tidak mungkin sama dengan sifat makhluk. Famaji'uhu wa ityanuhu wa nuzulu ala hisabi ma yaliqu bi sifatihi min ghairi tashbihin wa kaif. Maka datangnya Allah, maji datang,
Ityan datang juga. Wa nuzulu dan turunnya ala hisabi ma yaliqu bi sifatihi min ghairi tashbihin wa kaid, yaitu sesuai dengan yang layak dengan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui bagaimana dan tidak pula kita serupakan dengan makhluknya. Jadi kaedahnya kaum muslimin dalam masalah ini, pertama membersihkan Allah, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk, baik sifat maupun zatnya. Yang kedua, wajib meyakini apa yang diberitahukan tentang kita. Yang ketiga, meyakini bahwa bagaimananya tak mungkin kita ketahui. Karena apa? Alam kita berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah di luar daripada alam ini dan tidak mungkin dihukum dengan hukum alam. Wallahu ta'ala alam. Saya kira sampai di sini dulu lah. Yang bertanya dulu belum selesai. Hah? Yang jelas kan paham kan? Paham kan? Bahwasanya Allah turun karena berita itu sahih. Yang kedua, bahwasanya kita wajib meyakini Allah tak mungkin sama dengan makhluknya. Yang ketiga, jangan coba-coba untuk membuat penelitian seperti apa turunnya. Pasti semuanya kira-kira dan rasa-rasa. Ya sama antum aja mengira garam bikin gulai, ya kalau sedang puasa banyak yang kadang kurang, kadang terlebih. Makanya di bulan puasa ini kalau kurang garam masakan istri jangan marah dulu, tambah aja kalau kurang. Oh gitu aja kok repot. Kalau kelebihan garam tambah kuahnya. Itu. Nah, Anda juga enak kirim ke tetangga biar tahu tetangga. Ini masakan saya. Mana tahu tetangga yang suka garam banyak kan itu kan? Nah, Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.